Berdirilah cantik dan nampak sama yang belakang. Semuanya Bu. Boleh, ini ada, boleh. Perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Nama saya Zia, nama saya Naila, nama saya Milan. Nah, dari studi kasus yang diberikan oleh kita, kami menyimpulkan bahwa penyebab dari AIDS itu adalah pertama bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama dari keturunan atau dari ibunya, yang kedua dari virus penyakit dari suntikan, dan beberapa faktor lainnya. Nah, untuk pandangan kami terhadap teman kami yang mengalami penyakit tersebut, kami akan berusaha untuk memberikan motivasi dan tidak mengecilkannya gitu. Jadi kayak ayo mau sembuh gitu. Betul. Untuk harus meningkatkan semangat untuk berobat supaya bisa sembuh. Tidak Bu. Oke. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Kelompok yang lain? Wati? Indra? Nada, hanya kelompok dia aja. Silakan duduk. Semua ya, Bu? Iya dong. Biarlah kalau Menurut pandangan kami, Kenalkan diri dulu dong. oh iya, perkenalkan nama saya Adim dari kelompok 2. Nama saya Noah dari kelompok 2. Menurut pandangan kami, mereka mengalami seksual di bawah umur. Dan kita harus kayak menjaga jarak itu Bu, teman. Menjaga jarak pada orang yang terkena HIV agar kita tidak terkena kayak penularan gitu Bu. Dan selain dari kayak seksual di bawah umur itu Bu, bisa Lain seksual dari di luar umur bisa terjadi karena jarum suntik itu berganti atau juga karena keturunan dari atau kayak donor darah gitu Bu, jika dulu oke. Nah, beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan. ini nih, Bu. Iya, biar tampak. Yang kursi pinu. Kayak gitu aja video. Kenalan diri dulu. Nama saya Mustafa dari Kastro. Perkenalkan, nama saya Aska Hawari. Saya Vito. Jadi kami akan memberitahu pendapat kami tentang anak usia sekolah 13-15 tahun yang terjangkit AIDS. Pendapat kami sih biasanya penyebabnya adalah belum bebas, terus itulah semacamnya itu yang juga tidak ingin berteman dengan orang yang terkena HIV. Karena kami takut. Kami juga akan jaga jarak. Kami nggak menjauhi, tapi buat antisipasi. Saya bilang saya tidak akan berteman dengan orang yang terkena HIV. Karena kami takut terkena juga. Oke. Apa? Itu kan pendapat kita kan? Ya, Bu. Ada yang lain? Makasih. Yang memberikan pendapatnya silakan. Iya, realistis. Ini maksud ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasia Resani. Perkenalkan nama saya Rachel Amira. Perkenalkan saya Nadira Kirana Putri. Perkenalkan nama saya Tadi Adina. Jadi setelah kami menjawab kasus yang Ibu Esther kita berikan, kami jawabnya pertama itu dari keturunan. Bisa jadi faktor keturunan yaitu dari orang tua terlebih dahulu, ayah atau ibunya. Terus yang kedua itu bisa penyebabnya gara-gara misalnya seorang laki tidak hanya berhubungan dengan satu wanita, bisa berhubungan dengan wanita lain dengan mengganti pasangan gitu. Tapi dia pernah melakukan hubungan intim
Sudah. Dan mungkin pendapat kami itu kepada anak itu mungkin dia bisa lebih berhati-hati lagi, karena seperti apa yang dibilang Nadina tadi, nanti mana tahu nanti dia bisa, jika dia laki-laki misalnya, dia bisa menularkan kepada istrinya nanti sudah besar. Pendapat saya, jika tahu kalau misalnya terkena penyakit AIDS, lebih bagus cepat-cepat konsultasi ke dokter. Oke. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Ada? Oke. Alhamdulillah, semua pendapatnya baik semua. Cuman yang harus kamu perhatikan itu, ya, karena akan derita AIDS, tetap manusia ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu apa penyebab paling umum. Semua udah tahu tadi kan ya. Nomor 1 itu apa? Seks bebas. Ini artinya berganti-ganti pasangan. Ya, yang kedua, ibu hamil menularkan ke bayi. Tapi ini tidak boleh disebut dengan kalimat faktor keturunan. Tak boleh ya, karena beda maksudnya. Yang benar itu ibu, misalkan ibu nih, ibu AIDS, maka siapa yang akan terkontaminasi nomor 1? Anaknya kalau ibu hamil. Tapi itu bukan faktor keturunan sebutannya.